Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini tanggal berapa sih ini? Tanggal 18 ya, hari Senin ya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Baqarah ya, ayat 234 ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang mati di antara kamu, kalau ini mau disebutnya mati nih ya, padahal disebut yutawaffawna ya, diwafatkan. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, kalau kita kan masuk ayatnya cuma satu, meninggalkan istri gitu. Enggak disebut istri-istri ya, orang istrinya cuma satu ya. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Menunggu apa itu? Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Jadi yang dilarang ketika selama 4 bulan 10 hari berhias dia ya, berhias, pakai make up, pakai lipstick gitu ya, itu yang nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Tapi biasanya kalau janda nggak sampai 4 bulan ya, kalau yang biasa-biasa gitu ya. Kalau yang biasa Udah main? biasa jandanya pasti ingat sampai. Maka kasih tahu istri kita ya, sebab kita nggak tahu duluan kita atau dia dulu yang meninggal. Kamu berharapnya duluan kamu apa duluan dia? Lah,
Ini kan kalau nggak kamu berdua meninggal sama-sama, di antaranya ada yang duluan, gitu nggak? Kalau nggak istri kita duluan, kita duluan, atau meninggalnya sama-sama. Ada nggak yang meninggalnya sama-sama? Ada. Kamu pengen yang meninggalnya sama-sama nggak? Iya. Hah? Meninggalnya sama-sama. Iya. Cinta berat sama istrinya. Gitu. Jadi nggak boleh berhias, nggak boleh berpergian, ya di rumah aja tuh ya. Kecuali dia sangat mendesak gitu ya, kayak sakit ke rumah sakit ya boleh lah. Ya. Tapi kalau dia berpergian, jalan-jalan ke mall sama teman-temannya, mejeng, ini dilarang nih oleh Allah. Langsung Allah larang. Ya. Selama 4 bulan 10 hari. Gitu. Dan selama 4 bulan 10 hari dia nggak boleh juga menerima pinangan atau lamaran gitu. Laki-lakinya juga harus kira-kira hitung dulu kalau ada istri orang yang meninggal suaminya gitu, hitung mulai hari itu, gitu hitung tuh. Baru sepekan bahkan sebulan gitu nggak boleh, ya nggak boleh tuh ya. Jadi menurut cara yang patut kata Allah, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan selama 4 bulan 10 hari itu, karena masih ada sisa-sisa suaminya itu ya, masih ada sisa-sisa suaminya. Jangan-jangan juga dia masih hamil, bisa jadi itu ya. Gitu. Kalau masih hamil berarti dia ditunggu ya sampai dia melahirkan. Jangan hamil terus dinikahin, nggak boleh juga itu. Ya. Kemudian si istri atau si suami gitu nggak boleh meratap, ya. Meratap, apa tuh meratap kalau bahasa itu? Ya. Nah, niyaha, ya, niyaha itu meratap, ya, meratap. Kalau nangis saja boleh nggak? Boleh. Iya, yang nggak boleh tuh ya, lidahnya itu meratap dia, mengoceh dia, menyebut, aduh Pak, gitu. Siapa lagi yang ngasih makan anak-anak lu gitu. Nah ini yang niyaha nih, nggak boleh yang kayak begitu-begitu. Kok siapa lagi gitu ya kan, bisikin sama istrinya, ada tuh tetangga sebelah tuh yang lebih kaya dari suamimu gitu, biar dia senang-senang gitu. Meratap aja gitu ya. Jadi menangisi mayat merupakan tindakan yang diperbolehkan kalau nangis tuh ya, tapi nggak ngegerung-gerung gitu, dia keluar air matanya gitu, sedih gitu ya, itu boleh ya gitu, nggak pakai jeritan ada sampai orang teriak-teriak gitu, serta meratap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi, walakin yu'adzibu bihada aw yarham. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa mayat karena linangan air mata dan kesedihan hati, tetapi menyiksa karena ini, beliau mengisyaratkan lidahnya. Jadi mayat itu disiksa oleh Allah karena niyahah itu, meratap itu. Jadi kalau ada istrinya meratap, sesungguhnya dia tidak mencintai suaminya yang wafat. Atau sebaliknya, kalau ada istrinya yang meninggal, dia meratap juga. Tapi rata-rata kalau istrinya meninggal nggak meratap tuh ya, suaminya gitu. Ada sedih nggak? Ada, cuma sedikit ya. Biasa-biasa aja biasanya kalau istrinya meninggal ya. Tapi kalau suaminya yang meninggal, lebih banyak meratap gitu ya. Itulah kelemahan wanita. Oh, itu kelemahan wanita gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyiksa mayat karena linangan air mata dan kesedihan hati, tetapi menyiksa karena ini, beliau mengisyaratkan lisannya. Atau jika dia tidak menyiksa berarti dia mengasihinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena putranya yang bernama Ibrahim ya wafat ya. Beliau bersabda, Innal ain tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda Rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh mata mengalirkan air mata dan hati menjadi bersedih,
Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridhoi Tuhan kami. Sungguh kami amat bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Jadi Rasulullah saja pernah bersedih ketika anaknya wafat. Gitu. Boleh bersedih, boleh. Saya juga begitu. Ketika anak saya wafat, saya sedih juga, gitu kan. Padahal masih kecil. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi." Barang siapa yang dirinya diratapi, maka ia disiksa karena ratapan itu. Jadi bilang sama istri kita, jangan nanti kalau kita meninggal dunia meratap. Enggak boleh diratapin ya, enggak boleh. Jangan sampai kita meratapi mayat ya. Jadi maksud ratapan ya, menangisi orang yang telah meninggal dengan suara yang keras, teriak-teriak gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perilaku jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh sebagian umatku. 4 nih. Ada 4. Apa saja sih? Al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. Yang pertama, membangga-banggakan nenek moyang, keturunannya, keturunan darah biru ya. Raden, saya juga Raden kali ya. Raden bukan saya. Kamu tahu nggak? Raden Kian Santang. Oh iya, turunan Kian Santang. Ya, Sultan gitu ya. Jadi membangga-banggakan nenek moyang ya. Kemudian mencela nasab orang lain, keturunan orang lain ya, dicela. Dan yang ketiga, meyakini bintang-bintang berpengaruh dalam menurunkan hujan. Kalau bintangnya begini, dia nanti hujan, itu ya. Jadi kayak begitu, itu zaman jahiliyah itu ya. Apalagi ada kemarin itu pawang hujan ya itu. Payung hujan, dan itu diyakini sama orang-orang yang pelongo ya kan? Ya. Ada sekolahnya, kalau orang pelongo kan ada juga sekolahnya gitu, bukan nggak ada ya. Dia sampai dipanggil gitu ya Di Mandalika. iya. Banyak kan itu para pelaut yang itu bintang 100. Oh itu dia belajar arah laut. Iya, itu boleh. Nah, iya. Kan dulu nggak ada kompas ya. Dan yang keempat, meratapi orang yang sudah meninggal. Ini perilaku jahiliyah. Ada 4 nih yang kata Nabi masih dilakukan oleh umatku. Gitu. Betul nggak gitu? Iya. Jadi kata Nabi, perempuan yang meratapi orang yang telah meninggal dan tidak bertobat sebelum dirinya meninggal, dia belum bertobat nih sebelum dirinya meninggal, kata Nabi, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan mengenakan baju kurung dari ter. Baju kurungnya dari ter. Apa ter itu? Aspal itu, pek itu ya, ter itu. Dan dengan tubuh yang penuh luka-luka. Kita juga begitu. Kalau kita meratapi istri kita meninggal gitu, jangan sedih-sedih gitu. Makanya persiapan sedih saja gitu ya kan. Karena akan terjadi istri kita duluan yang meninggal, atau kita duluan, atau sama-sama. Cuma 3 pilihan itu. Ya, pilihannya nggak ada lagi. Meninggal sama-sama, duluan istri atau duluan suami, gitu kan? Makanya bersiap-siap dari sekarang ya, bersiap-siap. Jangan sampai kita niyah ya. Si Vanessa bareng-bareng. Kemudian ihdad, apa tuh ihdad? Ihdad apa ihdad? Berkabung, bukan ihdad ya. Bukan ta'addud. Tadi berkabung. Kalau ta'addud nambah lagi dia gitu. Oh nggak boleh berkabung. Iya, dia boleh berkabung itu perempuan selama berapa hari? 3 hari ya, atas kematian kerabatnya, dengan syarat suaminya tidak melarangnya ya. Jadi berkabung lebih dari 3 hari tidaklah diperbolehkan, kecuali jika yang meninggal adalah suaminya,
maka ia wajib berkabung atas kepergiannya selama masa iddah. Berarti masa 4 bulan 10 hari berkabungnya, ya. Itu nggak boleh tuh dia lebih dari 3 hari kalau ada keluarganya yang meninggal, umpamanya anaknya gitu ya, kakaknya di rumahnya gitu, nggak boleh. Jadi kata Nabi dalam sabdanya, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali yang meninggal adalah sang suami. Kalau sang suami, dia berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Maka ia berkabung selama 4 bulan dan 10 hari. Ia tidak boleh mengenakan pakaian yang berwarna, ya. Kecuali pakaian pakaian produksi Yaman tuh. Tidak boleh pakai celak, ya. Nggak boleh pakai parfum selama 4 bulan 10 hari. Ada nggak yang begitu? Banyak kalau yang orang-orang yang beriman ya, istri-istrinya yang beriman begitu ya. Dia nggak pakai parfum. Ini enggak. Masih hidupnya saja dia suaminya masih hidup pakai parfum juga gitu ya kan. Kalau kemana-mana, apalagi kalau mau kondangan itu ya kan. Wih, itu ibu-ibu wanginya, masya Allah. Ya. Padahal itu tidak boleh itu ya. Kemudian tidak boleh menghiasi kuku, pakai cutek apa segala macam tuh. Dan tidak boleh merias rambut, ya. Disanggul lah, dia apa gitu nggak boleh. Selama 4 bulan 10 hari itu. Maka kasih tahu istri kita. Takutnya nanti kalau dia tidak melakukan itu, kita meninggal duluan gitu, istrinya nggak melakukan ini, dia nanti dibangkitkan dalam keadaan berpakaian baju kurung yang dari ter. Kasihan kan? Kasihan gak sih sebenarnya? Kasihan lah ya. Jadi tidak boleh merias rambut kecuali ketika bersuci dari haid, ya. Maka ia boleh memakai wewangian kis atau azfar untuk menghilangkan bau tidak sedap, ya. Jadi bukan parfum yang dijual itu ya. Jadi bersolek apa segala macam itu nggak boleh berkabung itu ya. Dan si mayat tidak perlu menyediakan makanan, maka kerabatnya yang menyediakan makanan, ya. Sebagaimana Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum amrun yashghuluhum. Hendaklah kalian menyediakan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang merasakan kepedihan musibah yang menimpa mereka. Jadi kalau ada orang yang musibah yang menyediakan makanannya kita selama 3 hari, ya. Jangan ini justru orang yang kena musibah disuruh menyediakan makanan dan minuman, ya kan. Bahkan yang lebih parah suruh menyediakan rokok lagi, ya kan. Wah, ini benar-benar orang-orang yang kayak begini ya. Jadi jangan lagi kita sampai kayak demikian ya. Jadi hukum untuk menyediakan makanan untuk keluarga mayat itu dari yang tidak berkabung, ya. Mudah-mudahan ini kita bisa laksanakan ya di keluarga kita dulu lah, ya. Karena di lingkungan juga untuk melaksanakannya berat, kecuali orang-orang sudah banyak beriman, ya kan. Orang-orang sudah mengetahui tentang ilmu, bagaimana cara berkabung, bagaimana cara mengurus mayat, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah berikan rahmat kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.